Kalau dalam kisah-kisah pacaranmu itu pernah ada yang bikin patah hati nggak? Banyak. Banyak ya? Seperti itu. Jadi banyak kan yang kamu yang matahin? Mereka yang matahin. Aduh kok tega banget ya? Tega banget ya? Pretty Woman, hari ini saya bertemu wanita yang sangat cantik udah pasti, and suaranya bagus banget sebagai penyiar, dan itu mengagetkan saya. Kalau selama ini saya cuma dengar suaranya di dunia tarik suara, di TV juga, sekarang dengar di radio. Nabila, Ya. Sejak kapan? Dan ini bawain acara di Pro Dangdut, Ya. RRI 1, Pro 1 RRI Jakarta. Sejak kapan? Sebenarnya kalau baru bergabung di Pro 1 yang di Jakarta ini baru sih, masih ya dibilang belum ada 2 tahun juga. Belum masih 2 tahun hampir almost 2 tahun, cuman belum sampai 2 tahun. Tapi kalau basic penyiarnya sudah dari kecil memang. Oh, punya basic penyiar. Dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun? Iya. Dan di RRI juga. RRI Surabaya? Yes. Ya ampun, berarti pengalaman banget dong ya. Jam terbangnya tinggi banget. Alhamdulillah. Apakah dari keluarga RRI? Enggak sih. Sama sekali enggak? Enggak, jadi karena memang dulu itu umur 6 tahun, dari kecil udah suka lomba-lomba kemana-mana, dan ternyata rewardnya, hadiahnya itu yang juara 1 ini dapat segala macam gitu. I mean dapat album, dapat trofi juga, dapat duit juga, rekaman juga, masuk dapur rekaman pencipta lagu dari Jakarta. Terus salah satunya juga siaran di RRI Surabaya. Bayangin dulu masih umur segitu, masih TK lah ya. Bangga banget dong ya. Masih belum bisa baca tulisan pembaca ya. Pendengar. Belum bisa baca tulisan pendengar atau segala macam. Jadi tuh kayak mama dulu tuh kayak nulis gede-gede gitu, terus ditaruh di kaca. Taruh di kaca kayak ini baca gitu. Ini tulisannya begini gitu. Jadi sejarahnya panjang sebetulnya. Panjang. Iya. Long Itu story. berapa lama? Dari SD, SMP, SMA atau sampai kuliah atau sampai kapan? Oke, untuk basic penyiar sebenarnya cuman di situ aja, di SD kayaknya, karena memang fokusnya udah langsung bikin album rekaman. Oke. Nyanyi dong ya? Nyanyi. Terus karena memang senengnya nyanyi, lomba-lombanya nyanyi, terus kebetulan dapat kesempatan untuk belajar jadi penyiar, didampingi juga waktu itu sama penyiar senior. Bukan berhenti sih, masih berjalan, cuman nggak sepenuhnya kayak nggak reguler gitu. Fokusnya ke dunia tarik suara ya. Benar. Terus akhirnya tawaran lagi untuk siaran lagi di Kids FM dulu di Surabaya juga. Kids FM. Kids anak-anak. Yep. Kids FM. Terus ada kesempatan lagi untuk jadi presenter di TVRI, JTV itu. Ya. Jadi udah bukan radio lagi ya. Jadi udah ke TV. Naik kelas lah ya. Kalau dulu cuman suaranya, ini suara sama wajahnya. Iya bener, tantangan baru, challenge baru. Tadinya memang nggak gue banget sebenarnya, nggak aku banget. Cuman ya mungkin dari dorongan support mama ya. Apa ya pengalaman yang paling menarik sebagai sebenarnya gini deh, apa sih yang enaknya sebagai penyiar radio? Kepuasan apa yang didapat? Enaknya adalah karena aku mencintai musik, terus juga aku bawain program musik di RRI, aku dengerin musik di programku sendiri. Terus juga aku bisa berinteraksi dengan orang yang nggak bisa aku lihat, tapi mereka bisa ngelihat aku. Karena memang sekarang berjaringan, terus sekarang juga radio juga sudah luar biasa canggih kan. Canggih banget ya. Nggak cuma suara doang, ternyata juga mereka bisa juga ya. Streaming. Meskipun dulu mungkin memang dulu nggak bisa gini kan, dulu kan cuma suara doang. Cuman kayak memang itu juga one of part karakter, kalau kita mau nge-build karakter juga dari siaran radio sebenarnya. Suara radio dulu ya. Iya. Exactly. Ya. Jadi kalau memang kita punya karakter di ini kan, oh ini kayak ini udah pasti suara Nabila nih gitu. Oh ini suaranya si ini nih gitu. Kalau dulu yang saya ingat tentang radio, suaranya oke banget. Tapi ternyata setelah ketemu orangnya gitu ya. Tapi kalau ini beda.
suaranya oke, orangnya lebih oke. Amin. Oh gitu ya. Oh jadi kayak nggak beda Iya, gitu dan loh. kita Ekspektasinya kita, gitu ya. Benar, kita kan punya imajinasi Iya, terhadap benar-benar. suara seseorang. Dan Benar-benar. suara karakter seseorang itu membuat kita itu oh orangnya pasti gini, ini orangnya pasti gini. Tapi ternyata kan kita suka keliru. Iya, kadang suaranya kayak kecil timbernya. Ternyata orangnya gede, Oh, gede banget. oh. Terus ada suaranya yang Gede ngebas. iya benar, gede banget dan orangnya kecil. Mm. And kalau Nabila itu aku dengar suaranya di yang tadi itu Pas lah ya. Pas match, lah ya. iya. Pas lah ya. Iya benar, match banget gitu. Oke, oke. Jen kayaknya enjoy banget di sini. Enjoy sih. Enjoy sekali. Enjoy karena memang ya dari Oke. kecil. Tahun berapa hijrah ke Jakarta? Oke. I don't remember exactly ini ya. Nggak tahu persisnya tahun berapa. Pokoknya SMA kelas 2 aja. Oh SMA kelas 2, Baru berarti pindah. udah lama dong. Almost 10 years. 10 years Ya, ago almost ya. Ya. Berarti sebentar, lulus SMA-nya di sini? Yep. SMA-nya di sini. Tapi Oke. dulu sempat SMA kelas 1 sempat di Surabaya. Tapi nerusinnya di sini. Ya. Oke, terus langsung masuk di RRI ini atau Oh no. enggak? Nyanyi aja ya? Long story. Long story ya. Oke. Itu perjalanan yang sangat panjang sekali untuk bisa kemana-mana. Jadi aku Sebetulnya salah satu tujuan utama untuk pindah ke Jakarta itu apa sih? Nah, ini menarik, Salah satu tujuan pertama untuk pindah ke Jakarta adalah aku menagih janji orang tuaku. Oke, karena dia udah janji bahwa kalau Aku lulus sekolah, Nah, pokoknya orang tua tuh pendidikan aja. Gitu. Jadi kayak, lo apa sih entertain apa sih kayak dipandang sebelah dianggap mata. nggak punya masa depan ya? Iya, iya gitu juga. Terus juga apa ya? Karena orang tua juga orang birokrasi semuanya, para pekerja semua gitu. Jadi kayak salah satu dari keluarga ini melenceng karena akunya melenceng begini, jadi dipikir kayak ngapain sih lo kayak gitu-gitu gitu. Udah deh yang bener-bener aja kantoran aja deh. Udah jelas kayak gitu. ya, ada dapat gaji per bulan ya. Tapi di situ aku kayak punya prinsip banget dari kecil, nggak tahu kenapa aku keras banget anaknya, gigih banget untuk memperjuangkan sesuatu yang gue pengen gitu. Gue bilang ke orang tua gue pengen ini dan gue tunjukin bahwa gue nggak cuma main-main di sini. Gitu. Terus oke, deal, we have a deal. Jadi gue sama orang tua gue punya suatu agreement bahwa ketika lu udah meneruskan apa yang kepengenan orang tua, lu harus pendidikan nomor 1 segala macem, baru lu boleh ngapain aja lu terserah. Gitu. Nah saat itu, sorry aku potong, saat itu memang aku pindah ke Jakarta itu pengen udah lulus SMA harusnya, cuman karena memang akunya udah nggak kuat, udah nggak tahan, udah sempet vakum, nggak nyanyi, nggak ngapa-ngapain, kayak udah deh gue yaudah lanjutin aja di SMA-nya, paling nggak di Jakarta, ntar baru mulai lagi gitu. Jadi benar-benar mestinya after senior high, tapi ini sebelum aja udah mau minta pindah ya? Iya. Oke, tapi tujuan utamanya dunia tarik suara dong? Yep. Dan genrenya dangdut? No. Enggak? Awalnya memang aku bukan di dangdut. Oke, genrenya awalnya pop biasa? Pop, jazz, R&B. Oke. Iya, itu lebih cocok sih. Tapi enggak lah, kalau rezeki ada di mana-mana ya. Iya, benar. Terus di Jakarta seperti bayangan gambaranmu kalau tadi bahwa kalau misalnya seorang pendengar radio itu kan punya imajinasi, sementara Nabila juga punya imajinasi Jakarta, nanti aku akan begini. Gimana setelah akhirnya mendarat di Jakarta, menghadapi situasi, realitanya kayak gitu? Oke, misalnya kita ngomong masalah imagination ya, imajinasi di Jakarta gitu. Gue bakal mau jadi gimana, atau aku mau aku mau seperti apa langkah-langkahku. Sebenarnya nggak dibilang nggak punya langkah, nggak punya memang. Jujur karena memang pindah ke Jakarta itu agak memaksa ya. Bener, sekolahnya juga belum dapat awalnya, terus nggak tahu juga nggak ada siapa-siapa di sini. Nggak ada family sama sekali. Cuman berdua doang sama mama, benar-benar pure dari pertama. I can imagine that. Ya, jadi kayak dari pertama di Surabaya cuma berdua sama mama, kemana-mana kita nggak ada keluarga, nggak ada rumah, nggak ada mobil, nggak ada apa, udah bonek aja gitu. Jadi kayak have no plans. Persebaya sih ya. Have no plans. Jadi sekolah aja dulu, nyari sekolah Akhirnya dulu. Sekolahnya di mana waktu itu? Akhirnya dapat di mana? Dapat di 49 Jakarta. Agak kurang paham ya. Dekat rumah. Karena di daerah mana? Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Memang bukan sekolah-sekolah yang mungkin ternama di Jakarta. Memang mungkin mama justru
karena kita orang masih dari daerah belum tahu mana yang yang mana yang hits banget di Jakarta. Yang hits. Terus juga kebetulan begitu kami pindah dari Surabaya ke Jakarta itu mama bikin usaha di Jakarta. Dan usahanya itu kebetulan juga di daerah situ. Jadi kayak lu kalau mau sekolah udah deket cari deket gua aja deh gitu, biar pantauan gua masih bisa gitu. Apalagi di Jakarta gitu. Cuman berdua aja pindah. Yep. Awal-awal. Emang Nabila ada saudara nggak sih? Ada. Berapa bersaudara? 4 bersaudara. Berarti yang 3 ditinggal and your baby ya? Iya. Terus? Papa juga almarhum papa juga waktu itu bolak-balik. Bolak-balik ya? Wah, saya bisa bayangin ya bagaimana orang daerah dari Surabaya nggak tahu Jakarta and then benar-benar nekat ke Jakarta. Fight sih. And harus komit ya dengan pilihan ya? Iya. Dan Nabila komit? Alhamdulillah. Tentu nggak mudah ya pasti. Alhamdulillah. Ya pasti nggak mudah banget. Parah. Maaf ada Pak Direktur saya, Pak Dirut RRI. Iya. Pasti nggak mudah banget ya. Iya. And Nabila Pak. Ya Pak, maaf Pak. Lagi wawancara, maaf Pak. Mohon izin Pak. Aku juga Pak, mohon wawancara ya Pak. maaf. Iya, nggak apa-apa. Jadi gitu ya, itu berapa, 10 tahun lalu jadinya? 89? Ya. 8-9 tahun lalu. Ya. Dan kalau mengenang masa-masa itu gimana sekarang? Ada kesedihannya, penuh perjuangan. Pasti. Yang paling diingat apa di masa-masa penuh perjuangan itu? Aku belum punya rumah, tidur cuman di kantor mama. Tiap hari makannya pagi Indomie, malam pecel lele. Kemana-mana naik bajai, mau naik angkot. Terus banyak sih, dibully satu sekolah. Masuk SMA Jakarta tuh, meskipun itu udah SMA pinggiran, bukan yang SMA. Nggak mudah ternyata ya? Nggak mudah, mengikuti pelajarannya juga susah karena kurikulumnya yang sangat berbeda. Betul. Banyak sih, terus itu kita belum ngomongin karir ya, ini masih seputar life. Benar-benar gimana kita fight life di Jakarta gitu. Ya begitu adanya, susah. You're strong girl ya? Insya Allah. Sampai sekarang kan? Insya Allah harus. Makin kuat lah sekarang setelah mengalami tempaan yang begitu keras ya. Benar, pahit, asam, garam, semuanya. Terus pada akhirnya kayaknya bisa rekaman ya, itu rekaman sekitar mungkin 2014 sampai 2013 rekamannya. Recording dangdut. Recording, tapi sebelum itu udah ini? Sebelum itu aku bermula lagi dari presenter. Presenter ya? Oke, presenter apa nih? Presenter, tapi sebelum presenter, ntar dulu, SMA tuh aku sempat ikut kegiatan kayak vokal grup, padus, aku aktif di situ. Terus aku sempat pertukaran student exchange juga ke Singapura karena memang prestasiku yang di dunia nyanyiku ini. Jadi memang uniknya adalah setiap aku masuk sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, aku nggak pernah ujian gitu, nggak pernah. Karena memang dapat jalur prestasi. Iya. Karena nyanyi. Ya. Karena duniaku seniku gitu. Karena di dunia seniku. Akhirnya bisa student exchange ke Singapura waktu itu. Itu pertama kali di Jakarta ya. Sama Jakarta maksudnya. Gitu. Berapa lama? Setahun? Enggak sampai setahun. Beberapa bulan aja ya? Beberapa bulan aja. Itu makanya kenapa dibully sampai satu sekolah. Karena orang baru terus Jawa. Dapat ini ngomongnya masih medok lagi. Benar. Jadi itu masih panjang perjalanan, sempat padus apa segala macam, vokal grup, lomba-lomba lagi. Karena memang mama bilang, oke, lu bisa jadi sesuatu di Surabaya, lu bisa di Jawa Timur, oke lah Nabila udah indie gitu. Cuman ini Jakarta loh. Lu nggak mau lomba lagi kan? Sempat ada pride yang gue bilang kayak, lomba, no way gitu. I'm not in that level again gitu. It's different place ya ini. Ya, aku bilang kayak, ngapain sih lomba-lomba? Tapi kayak diem-diem mama daftarin lomba, kayak you have to try gitu. Dan ternyata ya alhamdulillahnya waktu itu cuma di Depok. Waktu itu masih di Depok gitu, daerah Depok. Alhamdulillahnya juara 1, bawain lagunya Stand Up For Love. Ini lomba nyanyi dong? Lomba nyanyi berawal. Dari lomba nyanyi ketemulah kan pasti kan, produser A, produser B, C, D gitu-gitu. Tawaran-tawaran masuk. Cuma memang belum jodoh. Sampai akhirnya
Plesir dulu atau ini dulu ya? Expected. Oh, Plesir dulu. Jadi akhirnya tawaran-tawaran itu udah datang, ya aku coba sana coba sini. Tawaran dangdut pun juga saat itu sudah banyak. Sudah banyak ya. Cuman kayak dangdut Iya. no way gitu. No way, bukan gue banget. Di awal-awal gitu. begitu ya. Idealis sekali. Ya jujur. Terus udah akhirnya singkat cerita kuliah lah akhirnya lulus. Lulus ya? Lulus, di alhamdulillah. Fakultas apa? Waktu di SIKOM. Komunikasi. PR, aku ngambil PR. Oh, cocok sih ya. Ya. Terus akhirnya sebelum lulus itu masih awal-awal kuliah, kebetulan dosen dengan major yang berbeda kerja di MNC. Di MNC? MNC TV, news, bagian news. Tiba-tiba ngasih kartu nama. Kayak lu punya bakat deh, lu coba aja audisi atau apa screen test atau apa ke kantor. Iya. Bawain apa nih Pak gitu. Udah lu coba aja datang gitu. Soalnya mama jujur pengen banget gue tuh kayak jadi pembawa muncul di TV, anchor gitu ya? Jadi kayak news anchor gitu. Kelihatan pinter. Padahal nggak gue banget gitu. Maksudnya I mean like gue tuh nggak bisa, ya tau lah gini kayak gini kan ngomongnya bawel lah, terus banyak gerak lah, ekspresi banget. Sementara itu kan harus anggun gitu ya, yang ke pemirsa itu kelihatannya gimana gitu ya? Agak susah ya Nabila kalau begitu, kayak tantangan banget sampai sekarang sih kayak oke, aku kayaknya masih tapi akhirnya datang. Tapi bukan di news anchor keterimanya, di traveling. Oh, traveling. Akhirnya diterima. And jalan-jalan. Jalan-jalan hampir 3 tahunan lumayan deh. Juga. Nama acaranya apa? Plesir MNC TV. Zaman dulu. Iya. Terus baru itu kan datang lagi tuh tawaran nyanyi apa segala macam. Baru sempet ikut ajang pencarian bakat juga. Waktu itu ikut apa? X Factor. Oh, X Factor di RCTI X Factor. Iya, itu yang seangkatan sama Fatin ya dulu ya. Fatin ya, dirimu nyanyi? Nyanyi di situ, karena memang passion aku sebenarnya nyanyi sih ya. Gitu. Cuman karena banyak tawaran ini itu dan aku tidak orang yang bukan sesuatu yang menutup bahwa gue maunya nyanyi aja, nggak mau nerima tawaran yang enggak gitu. Sayang lah ya. Apapun di situ mungkin ada jalannya ketemu mama, ya udah gue jalanin aja dulu gitu. Even though itu gue nyaman atau enggak, udah deh nggak usah ngomong kenyamanan. Profesional aja. Nggak usah ngomong kenyamanan dulu. Ketika lo pengen sesuatu ya lo harus cari dulu jalannya lewat mana. Gitu. Iya. Kenyamanan itu bisa diciptakan ya. Iya, benar. Jadi Plesir sekitar 3 tahun, and then pada akhirnya itu udah pasti banyak kenalan ya. Iya. Dan akhirnya menemukan momentumnya tahun berapa? 2014 ya. Lewat apa nih? Dangdut. Lewat dangdut ya. Yang jangan It mean moments kan memang yang benar-benar ya udah momen itu ada gitu. Akhirnya Nabila Gomez muncul gitu. Jangan sampai 3 kali. Ya, jangan sampai 3 kali itu setelah labelku yang pertama itu 2014. And finally you choose dangdut. Kenapa? Setelah melakukan berliku gitu jalannya akhirnya gue jalan. Judulnya Ya Wes lah dulu tuh. Ya Wes lah karena memang ya gimana ya, gue udah ngelakuin segala macem, ngeband udah pernah, duo sama project bareng sama Milto Pasto waktu itu juga udah pernah. Gue ikut komunitas jazz juga udah, nge-MC juga Ternyata masih mentok ya? Mentok gitu. Akhirnya ada kesempatan dari mana waktu itu yang jangan... Bukan, itu sebelum jangan sampai 3 kali, itu masih di Kupu Kertas. Kupu Kertas tahun 2014 itu karena waktu itu aku dengar lagunya tidak terlalu dangdut banget, masih yang ada apa sih namanya tuh genrenya dia host musik ya. Host musik. Masih ngebeat gitu, aku pikir kayaknya gue bisa deh bawain lagu ini. Waktu itu bukan kenal produsernya, belum kenal manajemennya, belum kenal labelnya, cuma dengerin lagu, seneng. Yaudah, yuk coba ke kantor, dengerin aku nyanyi live dengan bawain lagu itu tadi. Ternyata produsernya seneng. Mau. Aku berharapnya dia nggak mau, tapi kocak sih Nabila nih. Aku berharapnya kayak udah nggak usah. Justru dia mau. Nggak usah seneng dia sama gue, udah mending gue nggak usah sign gitu. Ternyata dia malu langsung sign. Iya, itu masih jalan Plesir, itu aku masih inget banget itu masih jalan. Tapi Plesir. Diterima. Akhirnya ngeluncurin album itu. Single itu. Ya Wes lah. Bukan. Kupu Kertas. Iya. Kupu Kertas itu. Terus bikin video klip bla 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 segala macem. Single kedua juga udah naik.
Ya sekitar 2 tahun lah, 2 tahun, hampir 3 tahun. Ya alhamdulillah sih. Jadi di situ juga udah mulai promo apa segala macam, memang di situ kan awal mula berkarir. Dah ketemu sana sini lagi, akhirnya jangan sampai ke Pelangi Record. Pelangi Record ya. Kalau yang sama TX Music itu album keberapa? Pertama, single pertama. Yang Mas Ahmad kan nggak sih? Iya. Mas Ahmad ya? Pak Ahmad. Sebentar. Yang single atau album pertama? Single dong. Yang Pelangi? Bukan, yang Pelangi itu yang kedua setelah TX. Oh, jadi TX dulu, ya. Baru Pelangi ya? Gue Kertas itu kan di TX dulu. Oke. Terus TX selesai, aku baru ke Pelangi. Oh, oke. Sampai yang terakhir ke Pelaminan ya? Iya, langsung ke Pelaminan. Itu yang masih dengan mana nih? TX? Mans ya? Udah Beda ganti. ganti lagi. Kayaknya ganti-ganti mulu nih. Nabila, kalau disimpulkan perjalananmu itu udah kaya banget, pengalamanmu itu kaya banget, presenter iya, nyanyi ini itu iya, sinetron iya, semua sinetron? Iya dong. Apa sinetronnya? Dari kecil juga sebenarnya sinetron itu. Tapi lokal ya, waktu itu ya? Waktu itu lokal. Tapi pernah di Jakarta pernah sinetron? Pernah. Masih ingat nggak? Masih dong. Ada Ikatan Suami Takut Istri zaman dulu. Trans TV dong? Itu bukan, itu generasinya yang kedua. Oh, yang kedua. Generasi ada Ibnu Jamil, Sandi Syarif. Ya memang ada yang kedua ya. Ada yang generasi sebagai kedua. Wanita penggoda? Bukan dong. Emang saya bukan. Sebagai suami yang nakutin istri yang nakutin suami. Iya, kebetulan. Oke. kebetulan di situ karakternya aku yang jadi Mbak Asri Ulas. Yang Jawa. Iya, yang bodoh, yang gitu-gitu. Ya. Oh, jadi yang punya suami Batak. Iya sih. Oke. Sama Ibnu Jamil. Itu tayang di SCTV waktu dulu ya. Oke. Ikatan Suami Takut Istri, stripping, berjalan, terus FTV juga akhirnya banyak tawaran jalan juga. Sinetron yang berikutnya OBK yang kemarin terakhir, Orang Baru Kaya itu di RCTI. Ya gitu sih, aku jalanin semuanya. Banyak semuanya. Cuman gini, satu yang aku itu pertama kali tahu ini justru cover version. And itu responnya gila kan cover versionnya. Iya. Kenapa? Baru-baru padahal. Iya, gini, Nabila bisa nggak menganalisis kira-kira kenapa cover versionnya kok justru ditonton jutaan orang gitu? I don't know. Lagunya Didi Kempot ya? Yep. Yang pertama nyanyiin lagu siapa? Kartonyono Medot Janji. Sama itu Denny Caknan. Denny Caknan dong? Iya, itu yang pertama. Terus berikutnya baru dari almarhum Didi Kempot. And sekarang kayaknya kerasan untuk bikin cover version ya? Kerasan, kalau dibilang kerasan sih. And atau seneng banget atau di sela-sela yang apa ya, yang ya tentu pengen punya iya single lagi. Pasti. Cuman karena memang jujur menjadi seorang YouTuber, bermain di YouTube ini aku sangat baru. Jujur. Oh, sangat baru, oke. Newcomer lah ya. Sangat baru. Aku seseorang yang sangat tidak mempercayai bahwa ada penghasilan di dalam YouTube. Oke. Pada awalnya. Oke. Karena aku seorang yang cukup idealis untuk mengetahui bahwa gue mau cari duit di off air. Oke. Kalau gue mau cari nama di on air. Jadi off air and on air itu kudu balance. Dan ternyata setelah COVID, sebelum COVID pun dengan duniaku off air alhamdulillah memang dari kecil off air terus dan sampai sekarang dia juga kenyang di off air gitu. Orang-orang off itu kayak lebih kasih masukan ke aku banyak gitu. Kenapa orang-orang yang mungkin banyak di on air tapi off airnya lebih sedikit, tapi dia lebih banyak dikenal atau lebih ya gaungnya lebih terdengar daripada aku yang udah banyak off air ini segala macam, padahal secara performa bla 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 ya kita nggak mau ngomongin orang gitu. Cuman intinya adalah sayang banget nih kalau lo nggak kurang promo dan segala macam. Lo main lo main YouTube lo apa segala. Oke, gue tuh sebenarnya orangnya mau aja, tapi kalau ada yang benerin gitu, kalau ada yang nunjukin jalannya gini-gini, ya udah kita bantu. Akhirnya sampai saat itu ada beberapa, singkat cerita, ada beberapa timku yang sekarang yang jadi timku ini dia memang supporting banget. Dari orang-orang off air, dari ya akhirnya mereka bilang udah kita urus YouTube kamu. Dan waktu itu pertama aku cuman kata-kata yang pertama aku ucapin adalah gue nggak mau yang lain-lain ya selain gue nyanyi, konten nyanyi. Sampai yang sejauh
prank-nyet Iya. bareng nggak, pokoknya nyanyi. Iya, gue bukan seorang YouTuber, Iya. gue nggak bisa nge-vlog, gue nggak bisa Performer apa-apa. inilah, memang performer, Iya. memang nyanyi aja. Tujuan pertama di YouTube adalah cuman ajang promosi. Betul. Ketika orang misalnya mau ngundang aku offer dan segala macam, mungkin yang belum tahu aku, Ngeliat di YouTube aja bisa yap, ya. oh ternyata Nabila bisa nyanyi, Nabila bisa lagu ini dan segala macam. Enak kok. Oke kok, aku lihat justru aku terkesan dengan cover versionnya. Oke banget nih. Ini udah berapa yang di cover? Baru dikit ya, baru berapa belas video. Tapi responnya gimana? Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Di luar ekspektasimu kan? Di luar ekspektasi sekali gitu. And itu di luar, even mungkin uangnya juga di luar ekspektasi kan? Ya nanti mungkin akan mungkin semakin ya. akan makin datang. Ya. Jadi Akan dulu- terus cover version. Tapi bukannya udah sekarang dengan label yang jauh lebih besar. Gitu. Ya, baru bergabung Baru ya? sekarang. Sejak kapan? Baru beberapa minggu yang lalu ya. Baru beberapa minggu yang beberapa lalu. minggu ya? Congrats ya. Thank you. Tapi gini, sekarang Thank you so ini much. era digital ini kan semua orang bisa terkenal Yep. di mana aja. Yep. Bukan hanya di Jakarta, di Surabaya, di semua daerah bisa. Even mungkin tidak lagi tidak bergantung ke label-label yang raksasa. Ya, Tapi menurut kamu gimana? Apa pertimbanganmu bergabung sama label. label besar gitu? Oke, pertimbanganku adalah ini juga sebenarnya perjalanan yang sangat Panjang sangat ya? panjang Panjang. dan sangat Melelahkan. alot. Kalau aku bilang ini untuk sekarang aku bisa bergabung lagi di label besar karena cukup ada trauma juga dengan label-label sebelum-sebelumnya. Ini perjalananku dengan label besarku yang sekarang ini, Sony ini cukup alot sebenarnya. Oke. Dan bukan waktu yang singkat, cukup Oke, lama. Jadi prosesnya lama. Ini lumayan lama karena memang banyak pertimbangan gitu. And finally you choose them, kenapa? Because I still need aku masih butuh kendaraan. Oke. Aku masih Medium butuh, ya, ya. Oh, aku medium masih- ya. Butuh ini ya. Dorongan masih- dari ya. institusi yang gede ya. Jadi aku jujur aku masih membutuhkan kendaraan meskipun aku sudah meskipun ini masih jauh sih. Memang manusia tidak ada kata cukup ya. Iya. Manusia kan masih pengen lebih terus. Cuman memang saat ini aku masih merasa bahwa aku masih butuh kendaraan dan kebetulan Sony juga membutuhkan membutuhkan pionir dangdut lagi. Setelah sekian lama terakhir dangdut itu Sony kan di Mbak Ike Nurjana. Ike, udah lama banget ya. Iya, jadi kayak kita sama-sama berdua tuh kayak ya oke lah lu butuh ini. gua Saling juga- membutuhkan, saling membutuhkan. Benar, Itu kombinasi yang pas kok, saling membutuhkan. Benar. Semoga jalannya nyaman. Amin. And tetap di jalur dangdut. Masih Masih ya. Masih. Sometimes ada istilah needs dan wants ya. Karena Yep. kita butuh Something. want-nya itu, tapi sebetulnya publik mau Need-nya, apa ya, ya. need ini ya gitu ya. Wants-nya itu. Bener. And nggak apa-apa ya. Kompromi kan dalam hidup. That's really okay. I mean Iya. like nggak apa-apa ya kalau aku bilang dalam hidup memang bener banget gitu. Kalau misalnya dibutuhkan orang ini kita harus mau gitu. Iya. Kita tidak nggak bagus juga boleh menjadi idealis. Cuman kembali lagi ya mindsetnya kita sih harus dari pertama prinsipnya kita harus dari gimana dulu nih gitu. Mungkin Kita idealnya benerin yang dulu. paling bener idealis dan komersil ketemu ya di tengah. Ideally ya. Benar, gitu. benar, Tapi kan benar. dalam Dunia kenyataannya tidak dunia tidak ideal ya. persilatan ini Benar. di dunia persilatan ini tidak semudah itu loh Benar, gitu. Tapi tadi ada yang menarik, nyaman ya. Ya. Buat kamu, buat Nabila nyaman itu penting sekali ya. Sangat. 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 Even dalam pekerjaan, teman partner kerja, apalagi teman Pasangan. ya. Ya. Udah ketemu yang bikin nyaman. Insya Allah, Insya mudah-mudahan segera dipertemukan. Insya Allah mudah-mudahan segera dipertemukan. Tapi selama ini masa sih belum ada yang buat nyaman banget gitu. Setelah mungkin berkali-kali, kalau berkali-kali terus putus berarti nggak nyaman. Sampai dong. ada lagu jangan sampai 3 kali Iya, ya. jangan sampai 3 kali. Ini lebih dari 3 kali dong ya. Iya benar-benar. Tapi penting ya nyaman itu. Kok udah mulai panas ya kalau ngomong begini. Oke. Ada kipas nggak ya? Gimana? Dalam sebuah hubungan jadi atau apapun yang paling Nyaman. penting nyaman. Apalagi hubungan. Ya. Selama ini gimana? Selama ini ya nyaman pada awalnya tapi Setelah Setelah beberapa itu. bulan enggak ya? setelah beberapa tahun, beberapa Iya. bulan. Enggak nyaman ya? Iya, jadi ya mungkin memang jalannya Tuhan begitu. Betul, belum jodoh ya? Benar.
Yang kira-kira kualifikasinya seperti apa sih? Yang membuat nyaman pasangan ya. Iya. Harus punya visi misi yang sama sih. Kok kayak departemen penerangan atau apa ya? Itu bener loh. Gitu ya? Tapi kalau mencari pasangan itu bukannya begitu. Kalau kita nggak punya kalau kita tidak satu visi misi pada awalnya akan, ya memang sih kita tidak harus menutup kesempurnaan karena memang nggak ada sebenarnya pasangan yang cocok. Betul. Yang ada dicocok-cocokin. Emang kan? Percaya nggak ada kata-kata itu? Aku percaya. Tidak ada pasangan yang cocok, tapi yang ada kita harus mencocok-cocokin. Mungkin agak lebih wise dikit, wiser ya. Saling melengkapi ya satu sama lain. Kan nggak gini ya, nggak mungkin Nabila sama saya misalnya cocok banget, rasanya nggak mungkin. Tapi ada kelebihan kekurangan. Ya benar. Saling melengkapi satu sama lain. Saling. Kayaknya itu saling. hidupnya lebih berwarna kalau kayak gitu ya. Benar. Dan yang paling penting saling support satu sama lain, respect juga satu sama lain. Dan itu tadi harus visi misinya harus sama. Kalau misalnya visi misi dari awal udah nggak sama, pasti nanti ada aja di visinya tengah-tengah. misalnya oke, dalam 5 tahun kita menikah ya. Oke. Bisa juga ke depan lu mau hidupnya gimana nih? Oke, nanti lu tetap nyanyi boleh, tapi semuanya lu gua cukupin. Ya. Mungkin gitu ya. Visinya ada lagi, gue pengennya kita hidupnya sederhana aja deh. Kita nggak perlu muluk-muluk nih, kita nggak perlu jadi apa sesuatu. Itu kan harus disamain ya. Bener. Segi bahagia lu, lu ngomong sama gue pengen lu bahagiain gue dunia akhirat. Iya. Oke, katakan di akhirat gue bisa nonton lu agama segala macam. Tapi kalau misalnya dunia kan gue nggak tahu segi bahagia lu segi di dunia tuh gimana gitu kan. Udah ukurannya itu harus sama-sama tahu ya. Tapi selama ini pertama waktu di awal-awal pacaran pasti begitu dong. Oh iya udah sampai berapa kali? Aduh, ini dibuka nih di sini. Ya nggak apa-apa. Yang sampai berapa lama ya? Aku nggak pernah buka-buka berapa kali loh kalau di sini. Yang paling lama punya pacar berapa lama? Paling lama ya? Kamu nggak pernah lama-lama, 2 tahun. 2 tahun paling lama. Paling lama. Oh, iya, because I don't want to waste my time just for that. Begitu pengennya sekarang begitu ketemu ada improve, moving forward, terus misi-misinya sama ya. Dan dia berani udah ngomong ke mama untuk minta aku ya. Speknya gimana? Spek mungkin visi. No, karena aku juga udah ngerasa, bukan maksudnya aku udah pernah dengan orang yang fisiknya sudah yang biasa sudah ya, jadi udah tau lah ya. Pada akhirnya gimana? Pada akhirnya nyaman. Yang nyaman yang paling penting ya. Satu visi misi nyaman yang bisa menuntun kita ke arah yang lebih baik ya. Ya, dunia akhirat. Dunia akhirat ya. Aku agak kaget yang soal dunia dan akhirat. Aku tadi sebenarnya yang lihat kamu itu aku pikir duniawi banget, ternyata enggak ya. Enggak ya. Bahwa itu penting banget ya. Ya dong. Karena aku selalu bikin hashtag di setiap media sosialku. Kita boleh berkarya tanpa melupakan kodratnya. Kita harus berkarya tapi tanpa melupakan kodratnya. Oke. Dalam ini sekarang masa pencarian dong ya. Aku nggak mau mencari lagi sih. Jadi ini capek ya? Iya. Capek banget ya. Karena kok semakin dicari semakin susah ya. Ada satu masa. Udah doanya gini aja sekarang, ya Allah. Udah kan kita kalau misalnya minta kan harus detail nih sama Tuhan, kita mintanya bla 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 bla. Ya udah kita minta detail. Mau Tuhan katakan mau kasih sekarang ya ayo. Tuhan mau katakan kasih tahun depan ya ayo. Ya udah jalanin. Tapi sekarang sebenarnya udah siap mental banget ya. Insya Allah. Udah siap. Insya Allah. Iya. Udah. Reza, lu punya temen gak sih? Insya Allah, udah mau cari apa lagi? Iya. Iya kan? Kalau seseorang itu serius pasti akan datang ke mamamu minta resmi ya? Iya. Karena selama ini juga ngomong serius-serius ya begitu aja. Ternyata itu hanya modus ya? Serius tapi modus ya? Iya begitu. Berarti udah sangat pengalaman lihat even langkah-langkah orang yang deketin ini nanti juga maunya ujung-ujungnya end up-nya gitu doang. Iya, tapi aku bersyukur sih. Maksudnya di masa singleku sekarang, jadi aku lebih banyak pengalaman untuk mengenal beberapa karakter orang. Nggak cuma dalam duniaku percintaan maupun di karir juga aku juga belajar banyak. Jadi nantinya insya Allah semoga nanti ke depan kalau aku udah punya pasangan atau dalam kerjaanku atau everything that I do nanti untuk for the future, insya Allah aku udah siap gitu loh. Kalau dalam kisah-kisah pacaranmu itu pernah ada yang bikin patah hati nggak? Banyak ya. Sering bikin kamu yang bikin patah hati mereka atau mereka yang bikin patah hati dirimu? Ini agak ini pertanyaan menjebak nih. Enggak. Jawabannya kalau misalnya gue ngomong kayaknya aku nih egois banget 50-50 gitu. 50-50 ya?
70. Jadi banyakan yang kamu yang matahin. Mereka yang matahin. Aduh kok tega banget ya. Tega banget ya. Iya. Kenapa? Kamu orangnya baik, orangnya sangat positif, Amin. sangat semangat banget. Amin. Ketemu kamu itu kelihatannya langsung gimana gitu loh. Serius. Amin. Padahal kita baru ketemu, ya. Dan aku merasa terinfluence, Yep. jadi semangat. Iya dong, harus. Bagus dong berarti tertular energi positifnya. Mestinya, wah memang mereka pada bodoh. Jangan gitu dong. Enggak. Mereka tidak bodoh. Mungkin ya itu tadi balik lagi sih bentok sama visi misi sih. Katakan kita udah di awal udah begini tapi realitanya tidak terlaksana dengan baik. Konsistensinya tidak ada. Jadi kalau boleh aku lebih gampang mendapatkan daripada mempertahankan sesuatu kan. Oke. Good point. Yep. Terus sekarang daily Nabila Gomez itu ngapain aja? Daily sekarang siaran, terus kayak berapa kali seminggu? Seminggu 2 kali. Twice a week. Aku masih bintang tamu on air TV, terus off air. Kan sekarang lagi COVID gini ya, paling kayak virtual konser, kayak kemarin aku keroncong, itu hal baru buat aku sebenarnya. Keroncong? Yep, keroncong bareng sama Pak Diko Kutole. Menarik sekali ya. Yep, dangdut keroncong. Dan I don't believe that I can sing that gitu. Jadi kayak which is keroncong itu diminatin oleh orang-orang yang seumur-umur mama. Bukan hanya iya. Tapi ternyata bisa anak-anak muda juga, karena kamu yang nyanyi, anak-anak muda mungkin juga enak juga nih kayaknya, gitu nggak? Yep, bisa dibilang begitu kemarin. Bukan hanya untuk orang tua lah. Dengan styleku ya, dengan style aku, alhamdulillah sih kayaknya diterima-terima kemarin. Itu hal baru, terus kayak ya udah sih nyanyi sih masih sih, nyanyi sih masih terus. Ya YouTube jalan kan. YouTube ya. Berapa kali seminggu bikin kontennya? Jadi aku situnya nyetok karena kesibukanku yang lumayan padat, jadi kayak sekali sama anak-anak tim udah kita bikin stok 12 lagu, 10 lagu. Jadi tinggal ngeluarin aja ya. Iya. Soal lagu siapa yang milih? Bareng-bareng. Itu siapa yang bawain di belakangnya? Tim ya? Itu dia namanya Mas Dodi. Mas Dodi ini one of person that salah satu dia always yang helping you? No, dia orang yang selalu tahu perjalanan karirku dari kecil. Dari Mas aku, Dodi ya? dari sama-sama dari Surabaya. Oke. Berarti udah sangat mengenal satu sama lain ya? Iya. Jadi udah more than partner. Itu udah pasti nyaman kalau hubungan kerjanya. Jadi kan, istilahnya selama ini musik-musiknya apapun juga otaknya aku, dia yang merelasikan gitu. Dia yang Oke. Gue pengennya gini ya, diginiin. Lalu dia merealisasikan, dia action. Cuman aku pikir kok kayaknya nggak nyambung nih, gue ngomong gitu. Jadi enak banget. Lagu apa yang pengen banget yang belum direkam, pengen banget dinyanyiin sama Nabila? Banyak yang atau request? Ya pasti kan para netizen yang budiman selalu selalu banyak maunya ya, banyak mintanya gitu. Banyak yang bilang kan orang pengen nggak cuma dari Jawa aja. Kebetulan aku kan seneng cover Jawa dan udah terbentuk nih penonton cover Jawa. Kan ada yang dari Batak, ada yang dari Papua, ada dari Padang. Berarti harus melebarkan ini dong ya, market ya. Nyanyi lagu-lagu mereka ya. Iya. Mau Mere lah atau lagu. Padahal di off air aku menyanyikan itu sampai Mandarin, Cina apa segala macam, Jepang. Besok ini aku ada konser virtual, aku temanya Jepang, kok nyanyiin lagu Jepang. But you have to try memang biar misalnya yang di Flores dan lain-lain memang harus ini ya. Iya. Kan, itu masukan bagus di sini. Iya. Kalau menurut saya bagus juga lah, biar nggak Jawa sentris lah. Oke. Jadi itu ya yang presenter masih nggak sih selain RRI? Nge-host kadang-kadang. TV nge-host itu paling co-host aja sih, nikah gratis kemarin. Gratis kemarin. Karena COVID ini jadi hold. Karena kan kalau nikah gratis, jadi kan programnya nikah gratis, ngumpulin orang, banyak orang, rakyat, kan nggak boleh kumpul-kumpul dulu. Nikah gratis, semoga co-hostnya segera dapat nikah gratis juga. Amin. Selama ini kepelaminannya orang-orang terus loh nyanyinya loh, ya kan? Dong. Semoga tolong doakan dong. Amin ya Allah. Amin. Biasanya kalau udah gini biasanya nggak lama nih kalau didoain gini. Iya. Apalagi yang doain orang-orang yang ini ya, Kenapa? yang rajin ya. Rajin gimana?
rajin beribadah. Nggak, yang penting tulus, doanya tulus. Bener. Mudah-mudahan Nabila Gomez Gomez. segera dapat laki-laki yang punya misi visi sama. Amin. Karena itu yang paling penting ya. Benar. Nah, waktu COVID-19 banyak di rumah. Honestly, awal-awal COVID malah justru lagi Banyak-banyaknya banyak-banyaknya on air. Bintang tamu TV ke net lah, ke trans lah segala macam. Cuman ya setelah syuting pulang. Menarik soal ini nama nih. Yep. Gomez itu nama panggung kan ya? Ya. And karena suka, siapa yang ngasih? Karena agak-agak Latin kan? Dari TX. Dari TX yang Awal, ngasih ya? jadi awal tuh Nabila Gomez ya adanya di TX Musik dulu. Nabila Gomez sampai sekarang ya? Sampai And sekarang. cocok ya? Oke, cocok sampai plat nomor gue bikin Gomez Gomez. juga. Plat nomor gue bikin Gomez juga. Iya, nggak mungkin lah nanti bikin Nabila Rodriguez gitu kan. Marquez. Iya, Marquez, Marquez. Rodriguez, atau siapa lah, Marciano lah, yang nama-nama Latin lah ya. Yep. Nah, tapi cocok lah ya, itu membawa hoki ya. Alhamdulillah. Siapa sih inspirasi terbesarmu sebenarnya? Inspirasi dalam yang kamu lakukan hidup, terus karir dan lain-lain? Oke. Kalau inspirasi terbesar kayaknya aku nggak mau ngomongin orang ya. Nggak jauh-jauh, paling mama Orang lah. tua ya? Orang tua. Mama ya? Mhm. Mama masih ada? Masih. Mama one and only parents that I have. Oke. And your daddy was passed away? Yep. Oh, oke. Adik-adik di Jakarta apa di Surabaya? Aku anak bontot kebetulan. Oh. Aku anak terakhir. Oke. Aku punya kakak jadi ya cuman aku doang yang belum married. Yang kerjanya begini ya kan? Jadi udah nggak tahan untuk merit ya? Enggak juga. Enggak juga, daripada ntar cepet-cepet terus nyesel ya kan, udah dalam dalik gak Enggak boleh. sih, kalau jodoh kan memang itu hak prerogatifnya yang Maha Kuasa ya. Kalau biasanya orang kadang di puncak keputusasaan terus nggak nyari malah dapat. Iya benar-benar. Tapi tentu dapat yang terbaik ya. Benar. Nggak mau sampai 2 kali ya. Jangan sampai 3 kali Iya, dong. sampai 3 kali kayak lagumu lah ya. Padahal label udah 3 kali nih sekarang. Label 3 kali. Mudah-mudahan Ini yang terakhir. yang terakhir and mungkin yang paling Everlasting. Iya, lama. Amin. Kayaknya pembicaranya menarik. Kira-kira apa sih yang ada nggak yang terlewatkan ya? Apa yang terlewatkan ya? Ada peristiwa-peristiwa yang dramatis gitu? Yang ada agak dramatis Iya, ya? agak dramatis. Yang agak dramatis ya? Paling aku deket banget sama almarhum papa sih. Jadi memang ada ada suatu janji yang aku tidak bisa ungkapkan di sini, yang cuman aku dan dia yang tahu, ya? Almarhum ya? Almarhum yang tahu. Di depan makam almarhum aku sudah berjanji, dan itu yang memotivasi hidup aku sampai saat ini. Bagaimana aku bisa harus struggle dalam hidup, even though aku bukan termasuk anak yang membiayai keluarga. Alhamdulillah, bersyukurillah. Jadi tapi di sini ada beban bahwa ya cuman mama yang aku punya. Kalau udah ngomongin orang tua tuh pasti drama lah ya, melo-melo lah ya. Kalau udah ngomongin orang tua, karena memang sempat ditanya apa sih tujuan hidup lo, ya gue pengen ngebahagiain orang. Ya? Gue pengen ngebahagiin orang-orang yang di sekitar gue. Gitu. Oke, ini terakhir mungkin ya. Aku ngeliat Reza, aku ngeliat komen-komennya. Tahu nggak komennya apa tentang Nabila? Ya ampun, Nabila kayaknya, maaf ya, molah banget ini banget ya. Iya, banyak kan komennya. Suka gitu. Iya. Tapi suka gagal fokus, gue juga heran. Ya, tapi gimana dong? Itu, padahal cuma nyanyi doang loh. Tapi itu menghayati event ya. Kamu pakainya itu biasa kaos loh. Doang. Iya, kaos doang yang nggak menonjol banget. Tapi nggak tahu kata ya. mereka seks appeal-nya memancar ke seluruh dunia. Oh, amin. Iya. Amin. Dan kamu menyadari itu nggak? I don't know that. Iya. No, I mean like ya yang bisa jawab semua itu ya orang lain. Orang lain dong. Tapi kamu merasa bahwa kamu itu orang yang sangat menarik nggak untuk orang lain? I don't feel that. Jadi Really? kayak karena aku nggak mau terlalu too confidence banget untuk ngomong seperti itu. Jadi ya menurut aku ya begininya aku, padahal banyak yang lebih seksi, lebih moleh, lebih dan ya. Tapi kamu merasa seksi nggak? Ayo lah. Apanya yang seksi? Loh, seksi itu kan the whole package. Wajah,
sama body ya biasanya ya. And mungkin fisik. kombinasi pada akhirnya tambah isi pikiran ya. Mungkin. Gimana ya? Ya kembali lagi itu harus aku nggak bisa. Gue pede, gue seksi gitu. Enggak, aku lebih kayak ya udah, mungkin menurut kalian gue begini. Tapi kalau kawan merasa seksi, kawan merasa cantik dan seksi banget. Apa maksudnya? Dirimu itu merasa, kadang-kadang kan kita punya perasaan habis mandi gitu, merasa serius. Kalau gitu. misalnya pakai setelan tertentu, jeans, pakai Kaos, t-shirt, yang itu merasa seksi nggak? Enggak juga. Jadi dirimu sebenarnya justru nggak pernah merasa begitu. Enggak. Biasa aja. Masa sih? Aku juga kadang heran gitu, apa yang aku pakai gitu jadi kayak suatu trademark yang kayak wah kok padahal sama nih gitu kan, genrenya baju-bajunya sama nih, genrenya begini. Beda jatuhnya beda gitu loh. Kadang aku juga heran kenapa gitu. Kenapa Dan sampai saat ini aku juga masih ngerasa enggak kok gitu. Ya mungkin itu pemberian Tuhan yang nggak kamu sadari nih kali ya. Yang orang lain itu ngelihatnya itu gimana gitu. Mungkin kadang-kadang ya. ada nggak yang ngomong bahwa dirimu jadi fantasi seksual pria gitu? Aduh. Kalau yang direct message yang gitu-gitu pasti ada lah, pasti ada aja. Banyak lah yang begitu. Nggak terganggu kan? Ya, kalau dibilang terganggu pasti terganggu awal-awal. Awal-awal. Sekarang udah nyaman ya? Bukan nyaman lagi, kayak udah. Ya udahlah, terserah lu, pikiran-pikiran lu sendiri gitu. Iya. Tapi nggak ada. Selama dia nggak pernah ganggu, nggak pernah ngomong langsung face to face ke gua gitu ya. Itu hak-hak mereka. Iya. Ya kalau aku ngomong face to face nggak apa-apa. Memang gitu kenyataannya, dan aku cuman mewakili netizen yang budiman. Tapi emang iya kok, the whole package-nya begitu. And dan kamu ternyata orangnya sangat menyenangkan. Ya. Alhamdulillah. Itu poin yang dari semua pembicaraan ini, bahwa kamu itu orang yang menyenangkan. Alhamdulillah. Ya kembali lagi, kalau seksi itu aku bilang kan banyak sekarang tuh berlomba-lomba perempuan harus memamerkan keseksiannya ke tubuhnya. Dirimu nggak? Aku nggak pernah begitu loh. Kayak apa sih, ngapain harus begitu-begitu? Tapi juga herannya pakaian gue ketutup juga gitu masih dibilang gitu. Seksi is a gift. Iya, jadi ada orang yang kadang-kadang wanita itu kan mau yang ininya yang maunya yang kecil. Tapi pria ngelihatnya berbeda. Kadang-kadang even dirimu cuma pakai t-shirt atau pakai jeans itu udah cukup. Enggak, even kadang-kadang apalagi yang pakai kebaya, keroncong, itu lebih dahsyat lagi. Iya kan, nggak perlu yang buka kelihatan kelipitnya, nggak perlu kan. Ya itu sih yang ditanamin mungkin dari mama kali ya. Mama kan sama-sama perempuan juga. Jadi mama bilang kayak di dangdut sempat banyak yang bilang dangdut tuh harus seksi, dangdut tuh harus goyang. Goyang apa sih dulu terkenalnya? Dulu ya Gomez itu nama goyangan sebenarnya. Sebenarnya Gomez ya. Goyang. Bukan goyang mesum. Bukan. Apa Gomez itu? Goyang. Gremes. Oh, goyang Gremes. Karena aku orang Surabaya jadi Gremes gitu. Gremes. Gremes itu kan ucin dong, Gremes. Jadi kayak gitu-gitu. Hot ya? Waktu itu nggak terlalu, malah nggak naik gitu Grimesnya itu. Iya. Jadi kayak ya sudahlah, akhirnya nama Gomez ya just let it flow. Iya, hanya sekedar nama ya. Tapi memang bahwa rezeki ada di mana-mana ya. Maksudnya bukan di situ ternyata. Ya itu sih pertanyaan yang aku pengen nanyain, ternyata banyak. Seksi. Seksi yang ya ampun. Maaf ya, nafsuin dan lain-lain. Ini kalau lihat YouTube cover aku yang 6 bulan yang lalu kartonnya. Sampai aku bikin vlog itu, akhirnya aku mau bikin vlog tuh karena aku collab sama Kang Sule sih. Jadi aku mau bikin vlog, terus sampai aku bikin vlog tuh khusus ngebahas komen-komen netizen yang budiman ya. Gitu, ini apa sih? Kok jadi malah fokusnya ke situ? Ya sudahlah, gitu loh. Kan meskipun publik terpesona sama suaramu, lalu terpesona sama bodimu, and pembawaanmu juga nggak apa-apa lah, diterima ya. Disyukurin aja kan. Iya dong, harus kan juga sampai nggak komplain kan. Iya, nggak komplain sama sekali kan, dan nggak berusaha untuk menampilkan yang gimana. Justru malah sekarang anak-anak timku, wah Bil kayaknya lu kalau anak-anak pada gitu udah dulu kita main di kaos aja deh, main kaos-kaosan. Tapi memang menurut aku setuju kaos aja, udah t-shirt aja. Brand apa sih? Brandnya itu aja, t-shirt aja sama jeans aja udah. Yang santai. Tapi memang ya keseharian aku begitu sebenarnya. Ya udah, nggak perlu yang heboh gitu kan. Ya, tapi kalau Nabila Gomez, kalau Mas mungkin belum tahu, kalau selama off air dikenalnya begitu. Kalau Nabila Gomez off air selalu hedon.
hedon ya. dengan Bajunya ya. karakter gitu. Tapi sebenarnya kesehariannya ya seperti yang di cover YouTube aku itu. Iya ya. Tapi kan jadi santai nyanyi di mana ini kan. Itu udah oke, itu ngelihatnya pun nyaman. Pakai kaos, even pakai cats. Iya. Iya. Thank you semuanya. Pretty Woman itu tadi pembicaraan saya yang menarik banget dengan Nabila Gomez. Orangnya sangat menyenangkan, cantik, terus yang paling penting membuat surroundingnya itu jadi semangat. Ya, sampai ketemu lagi ya. Dah.